Jadi orang-orang yang cerdas itu dia bisa menyampaikan pesan yang jelimet, sulit, ribet, susah, payah menjadi simpel dan sederhana. Materi-materi yang disampaikan dosen setengah jam baru kita paham. Ada dosen yang sederhana, gambar-gambar. Nah, jadi tingkat kecerdasan itu adalah bagaimana menyederhanakan sesuatu mudah dipahami orang. Itu orang cerdas. Sekarang enggak. Sekarang orang cerdas itu adalah orang yang cakapnya paling susah dipahami. Itu orang cerdas. Cakap 1 jam, apapun kita tak paham. Itu bukan orang cerdas. Dia aja tak bisa menyederhanakan pikirannya. Nabi itu bisa dalam satu majelisnya itu ada Abu Hurairah, ada Abu Bakar Siddiq, ada yang baru masuk Islam, ada anak kecil, tapi semua orang bisa paham. Sekarang ada orang ngomong dari A sampai Z tak kita paham dan dianggap orang hebat. Makin banyak istilah-istilah asingnya dianggap hebat. Enggak. Yang hebat adalah orang bisa menyederhanakan sesuatu yang sulit. Alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah. Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, bisanadihi dengan sanad. Hadis yang ke-101. Nomor babnya hadis yang ke-7. Anhu, darinya, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahawat. Neraka dihijab, didinding dengan syahwat. Ini neraka, ini kita. Antara kita dengan neraka ini ada dindingnya. Nama dindingnya syahwat. Artinya kalau kita langgar syahwat ini, masuk kita ke neraka. Syahwat artinya keinginan. Ini jasad, ini ruh. Berjumpa ruh sama jasad, muncul syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia ini dihiasi dengan syahwat. Minan nisa, suka perempuan, perempuan suka pada laki-laki. Wal banin, suka kepada anak-anak. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Suka perhiasan emas, gelang, rantai, perak, cincin. Wal khailil musawwamah, suka kepada kendaraan. Dulu hewan tunggangan, sekarang mobil sport, motor, moge. Wal an'am, suka kepada ternak, ternak ayam, ternak sapi, ternak onta. Wal harth, suka kepada kebun-kebun, kebun sawit, kebun kurma, kebun anggur. Ini semua ini syahwat. Cuman bedanya kalau bahasa Indonesia, syahwat itu konotasinya seks, nafsu syahwat. Sedangkan dalam bahasa Arab, syahwat artinya semua keinginan. Keinginan yang 6 ini disebut dengan syahwat. Nisa, wal banin, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, wal khailil musawwamah, wal an'am, wal harth. Tapi 6 ini bukan batasan. Ada syahwat keinginan politik, ada syahwat ingin dipuji-puji, popularitas, ada syahwat keinginan untuk lebih dari orang lain, ada syahwat, itu semuanya keinginan-keinginan. Hujibatin nar, neraka itu dihijab, didinding bisyahawat. Neraka dindingnya adalah syahwat.
Kalau kita langgar syahwat ini, masuk kita ke dalam. Berarti kita udah menerobos dindingnya. Hujibatin naru bisyahawat. Neraka itu temboknya adalah syahwat. Kita langgar syahwat, masuk kita ke dalam. Makanya semua ibadah dalam Islam ini melawan syahwat. Puasa Arafah melawan syahwat. Tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga, tahan seks, tahan keinginan pikiran, tahan. Tapi Islam tidak menghilangkan syahwat. Kalau hilang syahwat, macam mana orang mau berkeluarga? Menikah itu ada syahwat. Meletakkan syahwat pada tempatnya. Jadi Islam bukan menghilangkan syahwat. Ketika ada ruh di dalam jasad ini, muncul syahwat-syahwat. Karena ada sebagian orang menghilangkan syahwat. Tidak mau makan daging, tak mau makan ayam, karena dianggapnya makanan ini akan menimbulkan syahwat. La tuharrimu ma ahallallah. Jangan haramkan yang dihalalkan Allah. Maka kita makan daging. Makan daging kambing, makan daging sapi, makan daging onta. Tak boleh ada orang yang menghilangkan syahwat. Dari mana datang nafsu seks? Dari makanan. Kalau begitu tak usah makan. Biar supaya badan ini lemah. Tak boleh. Kata yang satu, ana asumu wala uftir. Aku puasa terus. Aku tak akan berbuka puasa. Yang satu mengatakan, aku wala arqud. Aku akan tahajud terus. Aku tak akan tidur. Yang satu lagi mengatakan, wa ana a'tazilun nisa. Aku tak akan nikah. Karena nikah syahwat. Makan syahwat. Punya anak syahwat. Ini semuanya merusak. Nabi marah. Kata Nabi, ana akhsyakum, aku orang paling takut sama Allah. Ana atqakum, aku orang paling takwa. Asumu, aku pun menahan makan. Wa uftir, tapi aku juga makan. Aku berbuka. Aqumu, aku tahajud malam. Wa arqud, tapi aku juga tidur. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak ikut sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan umat. Jadi kalau ada orang yang ekstrim, tidak mau makan, tidak mau berhubungan, tidak mau menikah, itu bukan orang baik. Walaupun perbuatan itu baik. Perbuatan itu baik, tapi dia tidak dianggap sebagai orang baik. Karena standar baik dalam Islam, ittiba'us sunnah, mengikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan asal menengok orang baik. Orang yang tidak makan baik. Orang yang tidak menikah juga baik. Kalau dia iffah menjaga dirinya. Tapi dalam Islam dia tidak baik. Kenapa dia tidak baik? Karena dia tidak mengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ikutilah. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhilah. Ujibatin nar bisyahawat. Neraka itu hijab. Makanya perempuan yang menutup kepalanya disebut memakai hijab. Dinding antara laki-laki dengan perempuan ini disebut dengan hijab. Antara kita dengan Allah jangan sampai ada hijab. Hijab artinya penutup, tembok, pembatas. Ini neraka, ini kita. Pembatas antara neraka dengan kita namanya syahwat. Kalau kita singkapkan syahwat ini, masuk kita ke dalam neraka. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Sedangkan surga, hijabnya, dindingnya adalah al-makarih. Makarih ini asal kata makruh. Makruh diambil dari kata tiga, karah. Makruh artinya sesuatu yang tidak disukai. Maka disebut perbuatan ini makruh, tidak disukai. Allah tak suka.
Sedangkan surga itu hijabnya, dindingnya adalah makarih yang tak disukai. Bangun malam tak disukai, sedekah tak disukai, puasa tak disukai, hujan-hujan datang ke masjid pengajian tak disukai. Yang disukai itu tidur. Di surga ini dikelilingi oleh sesuatu al-makarih yang tidak disukai. Bagaimana cara kita hilangkan rasa tidak suka menjadi suka? Lewat proses pembiasaan diri. Allah bisa karena biasa. Biasakan anak-anak sholat, akhirnya dia terbiasa, ada keterikatan hati, ada hubungan emosional, kita paksakan untuk datang ngaji, walaupun hujan, walaupun mati lampu, kita tetap datang. Akhirnya kita ada hubungan, ada connecting, ada hubungan, ada koneksi antara hati kita. Akhirnya dia menjadi sesuatu yang disukai. Ujibatil jannatu, surga itu terhijab, terdinding, bil makarih, dengan perkara-perkara hal-hal yang makarih, tak disukai. Keluar air mata menangis, tak suka. Keluar keringat badan, tak suka. Keluar darah mati syahid, tak suka. Keluar duit, zakat, wakaf, infak, sodakoh, tak suka. Tak ada yang suka. Maunya suka itu menumpuk harta, tidur, makan, memperturutkan hawa nafsu. Nah, jadi Islam ini datang untuk melatih jiwa manusia supaya sesuatu yang tidak disuka menjadi suka, sesuatu yang disuka menjadi tak suka. Itulah Islam. Sesuatu yang kita suka, datang Islam, kita jadi tak suka. Judi suka, zina suka, mabuk suka. Datang Islam, merubah yang disukai hawa nafsu menjadi tak suka. Sholat tak suka, bangun malam tak suka, keluar duit tak suka. Sesuatu yang kita tak suka, ketika Islam datang, merubah menjadi suka. Suka dan tak suka, cinta dan tak cinta, mau dan tak mau, mengikut hawa nafsu. Ketika Islam datang, hawa nafsunya dikesampingkan, yang diikut adalah ati Allah wa ati Rasul. Ikut Allah dan ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang paham apa tujuan Islam datang, mengertilah dia. Kenapa ribet sekali agama Islam? Agama Islam ini agama yang ribet, jelimet, sulit, susah, payah. Ada mandi, ada wudhu, ada tayamum, ada cebok, ada istinja, ada sama. Maka bagi orang yang tak suka dengan itu, sholatnya lagi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, ribet sekali bagi orang yang tak suka. Tapi bagi orang yang suka, malah dia kekurangan. Sholat sunat sudah, apalagi sholat Pak Ustaz. Nah, ini dia sudah bisa melatih dirinya dari yang semua disukai hawa nafsu, dirubahnya jadi tak suka. Yang tak disukai hawa nafsu, dirubahnya menjadi suka. Dan berhasil kita melewati itu, berhasil kita melewati ujian hawa nafsu. Sampai kapan? Sampai mati. Maka kita perlukan istiqomah. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang laki-laki tidak Islam. Dia kalau ada orang datang, tahu dia apa maksud orang, tahu dia apa isi hati orang. Datang Umar bin Khattab,
Kata dia, Umar, kau datang mau membunuh aku. Kata Umar, betul. Kenapa kau tak masuk Islam? Kata dia, kasih aku waktu 3 hari. Kata Umar, dari mana kau dapat ilmu ini? Bisa kau tahu apa yang ada dalam hati? Kata dia, tunggu 3 hari. Habis 3 hari datang Umar. Cemana? Kau masuk Islam? Kata dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari mana kau dapat bisikan bisa kau tahu bahwa aku mau memancung kepala? Kata dia, Umar, aku selalu melawan keinginanku di dalam. Kalau kata hawa nafsuku makan, aku tak makan. Kalau kata hawa nafsuku marah, aku tak marah. Kenapa kau masuk Islam? Kata hawa nafsuku, jangan masuk Islam. Maka apa yang disuruh hawa nafsuku, kulawan. Kisah ini disebutkan oleh Syekh Ali Jum'ah ketika membahas tentang firasat. Barulah kita paham. Baru kita paham kenapa orang tak Islam kalau dia rajin tirakat, di Jawa tirakat namanya. Kalau dia rajin melawan hawa nafsunya, pendeta-pendeta, biksu-biksu, tak Islam. Tapi kenapa dia bisa tahu yang gaib-gaib? Karena dia melawan hawa nafsu. Tak makan, tak minum, tak nikah, tak pakai baju berjahit. Umat Islam paling lama pakai kain ihram 3 hari. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Habis melontar jumrah, kain biasa. Dia seumur hidup pakai ihram. Rambut tak boleh panjang rambut. Digundul terus. Karena kalau rambut ini panjang, kata hawa nafsu, kau ganteng. Lawan hawa nafsu. Kata hawa nafsu, makanan nenek. Lawan hawa nafsu. Kata nafsu, perempuan itu cantik. Lawan hawa nafsu. Maka dia tak makan daging, tak makan ikan, tak makan telur, tidak berbini, tidak punya anak, tak pakai baju bagus, tidak pakai rambut bagus, tidak pakai sendal bagus, tak boleh pakai berjahit. Jadi jangan heran kalau ada dukun bisa tahu yang gaib-gaib. Ada 2 kemungkinan. Pertama, pakai jin. Yang kedua, karena tirakat. Karena melawan semua keinginan. Orang yang melawan semua keinginannya bersih. Bersih frekuensi di channel itu, maka datang tembus dia. Itu terjadi pada masa Umar bin Khattab. Datang Umar bin Khattab hari yang ketiga. Macam mana kata Umar? Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa kau masuk Islam? Karena aku selalu melawan hawa nafsu. Kata hawa nafsuku makan, aku tak makan. Kata hawa nafsuku nikah, aku tak nikah. Kata hawa nafsuku keluar, kau hebat, aku tak keluar. Kata hawa nafsuku jangan kau masuk Islam, aku masuk Islam. Lawan semua bisikan hawa nafsu. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa, demi nafs, ada bisikan-bisikannya, ada angin-anginnya, angin barat, angin timur. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkannya dan sia-sialah orang yang mengotorinya. Sampai kapan? Sampai akhirnya ruh keluar dari jasad. Selamat dia dari hawa nafsu ini. Dia diundang Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Keluar ruh itu dari jasad, diundang Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, baliklah engkau. Ini bukan tempat engkau. Ini Panjang, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. Ini bukan tempat engkau. Tempat engkau yang asli, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Barulah kita lulus. Itu yang disebut dengan istirahat.
Jadi sebelum itu tak ada istirahat. Jadi kalau orang bertanya kapan kita istirahat, istirahat ketika kita mati husnul khatimah. Husnul khatimah didapat karena melawan hawa nafsu. Subuh ini kita lawan kantuk, lawan hujan, lawan mati lampu, lawan makan, lawan minum, semua hawa nafsu kita lawan, akhirnya kita sampai ke musola. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, li muslimin, dalam sahih Muslim, bunyi kalimatnya bukan hujibat tapi huffat. Huffat dikelilingi. Huffatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi, diliputi, ditutupi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Huffatin naru bisyahawat. Neraka itu dikelilingi, diliputi oleh sesuatu yang menyenangkan, keinginan hawa nafsu. Ini menunjukkan Imam Nawawi hafalannya sangat kuat. Bisa dibedakannya riwayat dalam Sahih Bukhari hujibat, riwayat dalam Sahih Muslim huffat. Dia menghafal hadis itu detail per kata sampai tahu dia bedanya. Di Bukhari hujibat, di Muslim huffat. Wa huwa bimaknahu, maknanya sama. Ai, artinya bainahu wa baina hadzal hijab, antara orang itu dan antara dia dengan neraka ada hijab, ada dinding, ada tembok, ada sesuatu yang menutupinya. Kalau disobeknya ini masuk dia ke dalam. Kita surga, ada hal-hal yang tak menyenangkan, kita sobek ini masuk kita ke dalam. Kita neraka, ada hal-hal yang sangat menyenangkan, kalau kita sobek ini masuk juga kita ke dalam. Fa'idha fa'alahu, kalau dia melakukannya, dakhalaha, maka dia pun akan masuk ke dalam. Jadi Nabi itu selalu membuat ilustrasi, gambaran untuk memudahkan pemahaman. Kalau mau simpelnya kan sederhana aja. Kau berjudi masuk neraka, kau berzina masuk neraka, bersedekah masuk surga. Tapi dia punya gambaran lain, ilustrasi lain. Jadi orang-orang yang cerdas itu, dia bisa menyampaikan pesan yang jelimet, sulit, ribet, susah, payah, menjadi simpel dan sederhana. Materi-materi yang disampaikan dosen setengah jam baru kita paham. Ada dosen yang sederhana, gambar-gambar orang paham. Nah, jadi tingkat kecerdasan itu adalah bagaimana menyederhanakan sesuatu mudah dipahami orang. Itu orang cerdas. Sekarang enggak. Sekarang orang cerdas itu adalah orang yang cakapnya paling susah dipahami. Itu orang cerdas. Cakap 1 jam, apapun kita tak paham. Itu bukan orang cerdas. Dia aja tak bisa menyederhanakan pikirannya. Nabi itu bisa dalam satu majelisnya itu ada Abu Hurairah, ada Abu Bakar Siddiq, ada yang baru masuk Islam, ada anak kecil, tapi semua orang bisa paham. Sekarang ada orang ngomong dari A sampai Z tak kita paham dan dianggap orang hebat. Makin banyak istilah-istilah asingnya dianggap hebat. Enggak. Yang hebat adalah orang bisa menyederhanakan sesuatu yang sulit. Nah, Nabi seringkali kita jumpai itu. Yang payah-payah itu bisa dipaham, dimudahkan ya kita memahami. Itu namanya utitu jawami'ul kalim. Aku diberikan Allah sesuatu namanya jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat tapi pemahamannya luas dan mudah orang menangkapnya. Ini surga, ini neraka. Ada hal-hal yang menyenangkan. Kalau kau langgar ini, kau masuk surga. Ada hal-hal yang tak menyenangkan. Kalau kau langgar ini, kau lewati ini, kau masuk surga. Ada hal-hal yang menyenangkan, enak.
Kalau kau langgar ini, kau masuk neraka. Langsung kita punya bayangan. Oh, kita pun menjadi paham. Berikutnya hadis yang ke-102. Kalau ikut nomor bab, hadis yang ke-8. An Abi Abdillah. Nama dia Hudzaifah ibnul Yaman. Tapi panggilannya Abu Abdillah. Biasanya anak pertama. Kalau anak pertama Abdullah, Abu Abdillah. Qala, dia berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zata lailatin, suatu malam. Suatu malam saya sholat sama Nabi. Faftatahal baqarata. Nabi membuka dengan membaca surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Faqultu yarka'u 'indal mi'ah. Nabi ruku pada ayat yang ke-100. Habis ayat 100, Nabi ruku. Summa mada. Kemudian lanjut lagi. Faqultu yusalli biha fi rak'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli biha fi rak'atin. Makna yusalli biha fi rak'atin, dhannantu annahu yusallimu biha. Aku menyangka Nabi salam. Fayuqassimuha ala rak'ataini. Nabi membaginya 2 rakaat. Wa arada bir rak'ati, maksud rakaat as-salatu bikamaliha wa hiya rak'atani. Tak ada salat 1 rakaat kecuali witir. Salat tahajud malam tetap 2 rakaat. Salatul laili masna masna. Salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wala budda min hadha ta'wil liyantazimul kalam ba'dah. Begini, mesti begini memahami hadis ini. Kata syarah yang mensyarah hadis ini. Wa ala hadha faqalu summa madha ma'nahu qara'a mu'zamaha bihaythu ghalaba 'ala dhanni annahu la yarka'a rak'atal ula illa fi akhiril baqarah. Hina idzin qultu yarka'a rak'atal ula biha fajawaza waftatahan nisa. Surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. 2 rakaat. 1 juz itu kalau baca pelan 1 jam. Berarti 2 jam. Faqultu yusalli biha fi raka'atin famadha. Faqultu yarka'u biha. Summa iftatahan nisa. Masuk dia ke surat An-Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqara'aha, Nabi membacanya. Tsumma iftataha ala Imran, kemudian masuk ke surat Ali Imran. Faqara'aha yaqra'u tarassilan, Nabi membacanya mutarassilan, baca tartil, bukan baca cepat. Innallaha laysa Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allah bihadha mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran secara tartil. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Kalau dia melewati suatu ayat di dalamnya ada tasbih, Nabi bertasbih. Qalu ataj'alu fiha
man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Subhanallah. Lewat ayat tasbih dia bertasbih. Wa idza marra bisu'alin sa'ala. Kalau lewat pada ayat di dalamnya ada doa, dia pun berdoa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Berdoanya. Lewat ayat doa, dia doa. Ada imam baca ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu kemudian ada orang berdoa, Rabbi, Allahumma Rabbi ighfir. Nah, inilah dalil. Ketika lewat ayat tasbih, bertasbih. Lewat ayat doa, berdoa. Makanya di dalam doa khatam Quran, ya Allah ampunkan dosaku. Ketika lewat ayat azab, aku tak takut azab. Ketika lewat ayat rahmat, aku tak meminta rahmat. Mestinya ketika lewat ayat rahmat, kita minta rahmat. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allahumma adkhilil jannata. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Mestinya waktu membaca ayat itu kita berdoa. Kenapa kita tak berdoa? Kita tak paham tahap yang dibaca imam itu. Entah ayat azab, entah ayat rahmat. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza. Kalau lewat dia pada ayat, dalam ayat itu bercerita tentang minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, ta'awwadza. Nabi berdoa minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Summa raka'a, kemudian Nabi ruku'. Faja'ala yaqulu, Nabi berkata, Subhana rabbiyal azim. Tak ada wa bihamdihnya. Mana wa bihamdih? Riwayat lain. Maka saya susun buku 99 tanya jawab salat. Gara-gara ada ustadz dulu berceramah di Masjid Firdaus, Jalan Harapan Raya. Kata dia tidak ada itu baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Datanglah jamaah yang sudah tua. Ustadz aku udah 70 tahun umurku. Dari sejak akil balik aku berdoa Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kata ustaz kami tadi malam di Masjid Firdaus, kata dia tak ada wa bihamdih itu. Jadi salah lah kalau begitu selama ini amalku ini Pak Ustaz. Itulah saya susun buku 99 tanya jawab salat tuh, bahwa riwayat Subhana rabbiyal a'la ada, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ada, Subhana rabbiyal azim ada, Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ada, Subuhun qudus rabbuna rabbul malaikati war ruh ada. Jadi banyak riwayat. Subhana rabbiyal azim fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Rukuknya sama panjangnya macam tegaknya. Jadi kalau rakaat pertama tadi dia baca 100 ayat, rukuknya sama macam tegaknya. Summa qala, kemudian dia berkata, Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Waktu lurusnya tulang belakang menuju tegak, bacaannya Sami'allahu liman hamidah. Setelah tegak, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Mazhab Syafi'i, imam sama makmum sama. Ada bapak-bapak tua umurnya 70 tahun di Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan. Ustadz, aku sejak dari kecil akil balik, begitulah aku sembahyang. Sami'allahu liman hamidah. Walaupun aku jadi imam, walaupun aku jadi makmum. Asal aku jadi makmum di belakang, Sami'allahu liman hamidah. Habis itu baru dah lurus, Rabbana lakal hamdu. Kemarin ada penceramah di masjid, katanya amalku ini salah Pak Ustaz. Yang betul itu adalah imam yang Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Sedangkan aku,
Rabbana lakal hamd. Mazhab Syafi'i, mau imam mau makmum tetap sama. Amal bapak betul. Itulah saya balas dalam 77, dalam 99 tanya jawab sholat. Sami Allahu liman hamidah. Saudi Arabia mazhabnya Hambali. Sami Allahu liman hamidah. Apa kata Allah? Rabbana walakal hamd. Mazhab Syafi'i, Rabbana lakal hamd. Satu bacaan lagi, Rabbana walakal hamd. Satu bacaan lagi, Allahumma Rabbana lakal hamd. Milu samawati milu ardi milu masyita min syai'in ba'd. Rabbana lakal hamd. Summa qama qiyaman tawilan. Kemudian dia tegak lama. Mimma raka'. Kita pendek aja. Rabbana lakal hamdu milu samawati milu ardi milu masyita min syai'in ba'd. Ini dalil bahwa i'tidal boleh lama berdoa kepada Allah SWT. Summa sajada, kemudian dia sujud. Faqala, dia berkata, Subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Selama sujudnya mendekati lama tegaknya. Jadi kalau 100 ayat tegaknya, 100 ayat hampir mendekati 100 ayat rukuknya, hampir mendekati 100 ayat sujudnya waktu sholat tahajud. Adapun menjadi imam sholat rawatib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka lewat 12 tasbih makruh. Subhana rabbil azim, 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 subhana rabbil azim. Kalau antum yang sholat di Masjidil Haram terasa lama, karena biasa tempat kita imamnya cepat. Masjidil Haram 12 itu pas 12. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, paling sedikit 3, yang sedang 5, paling banyak 7. Kata ulama lain, lewat 12 makruh, pakai sedang. Paling sedikit 3, sedang 5, paling banyak 7. Imam Al-Hasan Al-Basri tabi'in. Fakana sujuduhu qariban min qiyami. Kenapa hadis ini dimuat Imam Nawawi di bab ini? Karena bab ini tentang mujahadah, melawan hawa nafsu dalam beribadah. Oh, ternyata ayatnya panjang. Kalau saya tak hafal Quran, Pak Ustadz, beli tiang pakai Quran, nanti baca 100 ayat rukuk. Mau mencoba hadis ini. Menengok handphone boleh, menengok kertas. Dalilnya mana? Aisyah sholat bersama Maula, budaknya jadi imam, dia menengok. Fakana sujuduhu qariban min qiyami. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam riwayat Imam Muslim. Kenapa waktu ruku subhana rabbiyal azim? Kenapa waktu sujud subhana rabbiyal a'la? Dijawab oleh pensyarah kitab. Wal hikmatu, hikmahnya fi ja'lil azimi fi ruku'. Waktu ruku subhana rabbiyal azim. Waktu sujud subhana rabbiyal a'la. Annal a'la li kaunihi af'alu tafdil ablagh min at-ta'zim. A'la itu isim tafdil, lebih tinggi daripada subhana rabbiyal azim. Wasujudu ablaghu fit tawadhu'i minar ruku'. Sujud lebih tinggi tingkat tawaduknya daripada, maka dipakailah fi'il yang paling afdal, isim tafdil, subhana rabbiyal a'la. Waktu ruku' subhana rabbiyal azim, kurang tawaduknya. Waktu turun ke bawah, itulah puncak tawaduk, maka dipakai isim tafdil.
Faja'alal ablagh lil ablagh, maka dipilihkan kata yang paling bagus di tempat yang terbagus. Kata yang paling bagus, afdal, a'la, tempat yang paling bagus sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Hari ini saudara kita bertolak sudah dari Arafah, Musdalifah, ini udah mau sampai Mina orang tuh. Ini sedang berjalan nih dari Musdalifah ke Mina. Kalau dikatakan tempat yang paling bagus adalah Arafah, Mina, betapa tak adilnya Allah bagi orang yang tak ada duit. Ada duit, badan tak sehat. Badan sehat, ada duit, waktu tak ada. Makanya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang sujud. Tak tahu kita entah sujud kita yang mana yang diterima Allah SWT. Makanya memperbanyak sujud. Satu kali sujudmu sajdatun khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisi. Rawahu Muslim, hadis Muslim. Berikut, jadi kalau begitu ibadah ini ada tegak, ada ruku, ada sujud, ada ayat, ada tasbih, ada doa. Semuanya kita laksanakan. Jangan pilih-pilih. Ada orang yang lama tegaknya, sedikit sujudnya. Ada orang yang sebentar sujudnya, sebentar tegaknya, lama sujudnya. Ada orang yang lama tegaknya, pendek sujudnya. Ada orang yang sedikit ayatnya, tapi banyak sujudnya. Itulah orang yang sholatnya sampai berapa rakaat. Ada orang digelar as-sajjad. Sajjad artinya banyak sujud. Imam sajjad, imam yang banyak sujud. Satu hari dia sujud alfa sajdah, 1000 kali sujud. Namanya Imam Ali. Nama ayahnya Husain. Digelar dengan Zainal Abidin. Nabi punya anak Fatimah, punya anak Husain, Husain ini punya anak Ali Zainal Abidin. Zainal artinya perhiasan, Abidin ahli ibadah. Perhiasannya ahli ibadah. Semua ahli ibadah di dunia ini, dia inilah perhiasannya. Itulah dia Imam Ali Zainal Abidin, anak Sayyidina Husain, anak Fatimah, anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana bisa kami baca ini dia sujud satu hari 1000 kali sujud? Dalam kitab biografi orang-orang soleh disusun oleh Imam Az-Zahabi. Nama kitabnya Syiar A'lam An-Nubala. Cari di perpustakaan UIN. Syiar A'lam An-Nubala. Panjang, berjilid-jilid. Biografi orang-orang pilihan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, maka Imam Ali Zainal Abidin termasuk pelaku bid'ah. Karena dia sujud satu hari 1000 kali. Jadi tegaknya tak terlalu lama, ayatnya pendek aja, sujudnya yang banyak. Itu juga yang dilakukan Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad, sholat dari mulai Isya sampai subuh ayatnya Qul Huwallah, tak ganti-ganti. Dia tidak mengejar tegaknya, tapi mengejar sujudnya banyak. Nah, jadi kalau ada orang ayatnya tak diganti-gantinya Qul Huwallah, berarti dia mau mengejar sujudnya banyak. Ada pula orang sujudnya tak terlalu banyak, tapi tegaknya lama. Bebas mau pilih yang mana, itu kreasi masing-masing. Menurut antum, saya maunya tegaknya lama. Saya mau rakaat pertama ini Al-Baqarah. Bagus, antum coba sendiri. Pernah Ustaz coba? Pernah. Kapan? Menunggu sholat di belakang imam di Masjid Nabawi. Masuk jam 2. Nanti kalau antum pergi umroh, masuk jam 2. Subuh kan jam 4. Terus 2 jam itu ngapain? Tidur. Sholat. Teslah situ 3 azwa.
buat Quran kecil atau handphone. Buat rakaat pertama 1 juz, rakaat kedua 1 juz. Setengah jam kalau baca cepat. Habis itu tegak lagi. Mau merasakan apa yang dirasakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi banyak orang tak tahu dia mau ibadah apa sampai ke tanah suci. Bingung. Masuk jam 2, tertidur di tiang. Bingung. Padahal banyak sekali yang bisa kita lakukan. Masuk jam 2, buat satu rakaat itu 1 juz. Khatamkan Al-Baqarah itu dalam 2 rakaat. Bisa. Kalau tak bisa. Kita lanjutkan 103. At-Tasi'. Menurut nomor 103, menurut dalam bab hadis yang ke-9, buku cetakan antum nomornya sama. Jadi penomoran ini kadang lain, cetakan lain. Sahih Bukhari nomor sekian, cetakan mana? Karena penomoran itu dilakukan orang belakangan. At-Tasi'u 'an Ibni Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud. Qala, dia berkata, shallaitu ma'an nabi, aku salat bersama Nabi lailatan, pada suatu malam. Fa'atala al-qiyama, Nabi SAW tegaknya lama sekali. Hatta hamamtu bi amri saw'in, sampai aku ingin melakukan sesuatu, aku ingin keluar. Qila wa ma hamamta bihi, kau ingin apa? Waktu di belakang Nabi lama, kau ingin apa? Qala hamamtu an ajlis, aku mau duduk. Saking lama. Jadi kalau antum sholat lalu terpikir di pikiran antum, aku ingin duduk, berarti antum masih manusia. Sholat antum tarawih, imamnya 1 juz, terlintas di pikiran antum, ini duduk aja lah. Lalu selesai sholat tuh antum merasa, aku ini udah berdosa. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud pun terlintas juga di pikirannya macam. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Nabi lagi imamnya, terlintas juga di pikirnya. Apalagi imamnya manusia biasa. Ini masih manusia. Hamamtu an ajlis, aku mau duduk. Wa ada'ahu, ada'a ma wadda'a, meninggalkan. Mau ku tinggalkan aja. Salam, duduk panjang kali. Muttafaqun alaih. Apa arti kalimat an ajlis wa ada'a? Kata yang mensyarah kitab ini, azamtu an aqta'as salah, aku azam mau ku berhentikan aja sholat. Wa ajlisu min tulis salah, aku mau duduk karena ayatnya panjang sekali. Wa hadhihi salah kanat bil laili tatawu'an, sholat yang dimaksud dalam riwayat ini bukan sholat isya, tapi sholat sunnah, tahajud malam. Falidzalika, ini dalil boleh tahajud berjamaah. Riwayat yang pertama tadi Hudzaifah ibnul Yaman, riwayat yang kedua ini Abdullah bin Mas'ud, riwayat yang ketiga Nabi pernah sholat tiba-tiba Abdullah bin Abbas datang, riwayat yang keempat Nabi pernah sholat tiba-tiba Abdullah bin Umar. Kalau ada orang mengatakan tak boleh sholat tahajud berjamaah, kemana hadis ini kau buang? Falidzalika qara al-Baqarah, oleh sebab itu Nabi membaca Al-Baqarah, An-Nisa fi raka'atin wahidatin. Wa la yanbaghi lil imam an yutila as-salah fil fara'id, tidak selayaknya seorang imam memanjangkan ayatnya fil fara'id, dalam sholat fardu. Li'alla yazqula 'ala al-musallin, jangan memberatkan bagi orang yang sholat. Wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, fihi annahu yanbaghi al-adab ma'al a'immah wal kibar, adab bersama para imam dan orang besar, bi alla yukhalifahum biqaulin wala fi'lin ma lam yakun haraman, tidak boleh melawan imam
dengan cakapan atau perbuatan. Wattafaqal ulama, ulama sepakat, idza ajizal muqtadi fi faridatin, kalau makmumnya tak sanggup ikut, au nafilatin, salat wajib maupun salat sunat, anil qiyam, tak sanggup dia berdiri, bolehkah dia duduk? Jazalahul qu'ud, boleh duduk. Sanggup? Nah, duduk. Kau kenapa duduk? Tak sanggup. Apa ayat yang dibaca imam itu? Sabihis. Wa innama lam yaq'ud Ibnu Mas'udin. Kenapa Ibnu Mas'ud tak duduk? Ta'adduban, beradab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Hafiz berkata, kalau disebut al-Hafiz itu namanya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Fil hadisi, dalam hadis ini, anna mukhalafatal imami fi af'alihi ma'dudatun fil amali sayyi, melawan gerakan imam termasuk perbuatan sayyi, perbuatan tak baik. Wa fihi tanbihun ala jawazi, dalam hadis ini juga ada tambihun, peringatan, attention, jawazi istifadati ma'rifati ma ubhama minal aqwal wa ghairiha, boleh mengambil istifadah, manfaat dari kata-kata yang belum jelas. Mana kata-kata yang belum jelas? Terlintas di hatiku tadi, aku mau berhenti aja. Boleh diambil pelajaran dari sini. Lianna ashab Ibnu Mas'ud ma'arafu muradahu fi qawlihi hamamtu bi amri su'in. Karena sahabat Ibnu Mas'ud yang mendengarkan hadis ini, mereka tak tahu apa maksud Ibnu Mas'ud hamamtu bi amri su'in. Aku mau melakukan suatu perbuatan yang tak baik. Hatta stafhamu, mereka bertanya, tadi aku waktu sholat sama Nabi itu, hamamtu bi amri su'in, aku ingin melakukan perbuatan yang tak baik. Sahabatnya bertanya, wa ma hamamta bihi, memangnya kau mau apa? Aku mau duduk. Rupanya perbuatan mau duduk itu pun tak baik. Duduk itu baik apa tak baik? Duduk baik, apa salahnya? Tapi imam berdiri, kita duduk, tak baik. Kenapa? Mukhalafatul imam. Walaupun boleh, secara adab tak baik. Maka antum tahan-tahan. Tahan-tahan. Hatta stafhamu, sampai mereka bertanya kepadanya, falam yungkir alaihim, dan ketika ditanya, Ibnu Mas'ud tidak marah, lam yungkir, tak ingkar. Ibnu Mas'ud, kau mau apa memangnya? Jangan kau tanya-tanya, itu kan perasaan aku. Dijawabnya, hamamtu an ajlisa, aku mau duduk. Wa ada aku, mau aku tinggalkan Nabi. Mau aku selesaikan aja sholat. Aku duduk, teruskanlah. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. 3 hadis kita kaji subuh ini, 101, 102, 103. Berikutnya kita jawab pertanyaan, habis itu baru kita sholat sunat isyraq 2 rakaat.